Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Dan Rasulullah mengeluarkan pernyataan ini setelah ada pertanyaan dari salah seorang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling utama? Rasul menjawab, adalah orang yang selamat dengan lisannya orang lain, atau orang lain selamat akibat lisan dia dan orang lain selamat akibat tangan dia. Itulah sebetulnya Islam yang sebenarnya, Islam yang paling afdal. Nah, bagaimana kita dapat menyelamatkan tangan kita? Tentu kita ingin selamat tangan kita, harus selamat segala-galanya, dimulai dari keselamatan kalbu, kesucian kalbu. Bukankah orang mukul atas dorongan fikiran dan fikiran atas dorongan kalbu? Dan yang dimaksud dengan salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim bisa selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Artinya kita menjadikan tangan ini sebagai sumber keselamatan buat orang lain. Caranya bagaimana? Bila memberi, dipilih mana yang berguna dan halal. Sungguh berat zaman sekarang, terutama bagi orang-orang yang sedang mencari nafkah. Sering terdengar ungkapan, jangankan nyari yang halal, yang haram pun susah. Kalimat ini tentu adalah keluar karena memang kurang berharap kepada Allah. Tapi kalau memang betul-betul berharap kepada Allah, kenyataan ini bukan baru. Sejak zaman dulu juga, yang haram banyak, yang halal banyak, yang maksiat banyak, yang taat banyak. Sejak zaman Adam sampai sekarang. Kita manakala menemukan sesuatu kesulitan, jangan kita salahkan zaman, jangan kita salahkan kondisi, tapi mari kita jadikan semua kondisi sebagai lapangan perjuangan buat kita. Dan makna man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi antara lain dia memberi kepada yang lain yang berguna, yang barokah, yang membuat orang lain menikmati kehidupan dari pemberian tersebut untuk ibadah. Mungkin masih ingat kisah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung kepada salah seorang murid yang beliau cintai, yaitu Ahmad bin Hanbal. Kemudian disediakan makanan, dan Imam Asy-Syafi'i begitu lahapnya nyantap makanan yang disediakan muridnya, membuat keluarga Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya. Diterangkanlah oleh Imam Asy-Syafi'i, kenapa begitu lahap? Imam Asy-Syafi'i menyatakan, aku yakin hidangan yang disediakan ini adalah hasil kerja halal. Aku ingin perutku ini diisi dengan makanan yang halal, penuh barokah, yang akan mengantarkan untuk ibadah lebih khusyuk, lebih nikmat. Dan terbukti setelahnya beliau nyantap makanan yang disediakan murid kesayangannya, yaitu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau semalaman memikirkan tentang umat, memikirkan masalah yang dihadapi umat, mengarang buku sampai tidak batal-batal wudunya sejak Isya sampai subuh. Dan ketika beliau melaksanakan salat subuh, tidak kelihatan berwudu terlebih dahulu, membuat keluarga Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, wahai Ustadz, wahai Imam, ya Syekh, kenapa tidak wudu dulu mau melaksanakan salat subuh? Beliau menjawab, alhamdulillah, belum batal. Allahu Akbar. Itu karena memang fisik beliau juga ridho untuk dipakai ibadah, perut beliau ridho untuk dipakai ibadah, sehingga bisa bertahan seperti itu. Tapi manakala ada memang yang sudah menderita sakit, tidak berarti salah terhadap penggunaan, tapi memang ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting buat kita, bagaimana kita memanfaatkan tangan untuk beribadah kepada Allah. Nunjuk adalah nunjuk yang patut kita tunjuk, dan sungguh banyak orang yang mungkin sakit hati dengan telunjuk ini.
Atau akibat tangan, saya juga banyak berbuat dosa karena mengambil yang tidak tepat aku ambil. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.